Bisa difahami? Ya, Ustaz. Nah. Silakan, ada pertanyaan yang lainnya? Ustadz, mau tanya, kalau sekarang kan lagi ada tren beberapa orang tuh hijrah-hijrah gitu ya Ustadz ya. Nah. Sebenarnya itu ya istilah itu tepat atau enggak, terus juga apakah harus apa ya, kayak harus tersebar gitu, harus ditampakkan kalau seseorang itu berpindah dari suatu perbuatan atau apa gitu ininya, rujuknya tobatnya itu. Karena kan mungkin khawatir juga ada teman-temannya yang jelek yang dulu tuh malah pengen menarik lagi gitu Ustadz. Yeah. Ataukah baiknya kalau dari itu juga kan sahabat-sahabat juga kalau dari segi tempat yang kita baca sirah ini kan ya diam-diam juga gitu Ustadz. Nah, sahih. Iya, Masya Allah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah. Hijrah. Jadi kalau kita lihat memang hijrah meninggalkan yang dilarang Allah SWT lebih kepada tobat ya, seorang meninggalkan hal itu. Bagaimana tobat seorang? Apakah perlu dia umumkan atau dia sembunyi-sembunyi? Tergantung kondisi manusianya. Ketika seorang yang hijrah ini tokoh, yang dia memiliki orang yang dia berpengaruh di masyarakat. Sehingga kalau dia hijrah sembunyi-sembunyi, dia tidak akan bisa mengajak orang-orang untuk hijrah bersama dia. Makanya sebagian sahabat yang tokoh, contohnya Sa'ad ibn Mu'ad, ketika dia masuk Islam, di tangannya Mus'ab bin Umair. Dia kumpulkan kaumnya. Dia katakan, Syuf, kata dia, kalian tahu aku? Kata mereka, iya. Kau yang termulia di antara kita. Ketahuilah bahwasanya ngomong sama aku haram sekarang. Kalian nggak boleh berbicara sama aku sampai kalian masuk Islam. Artinya orang yang punya pengaruh ini, harapannya ketika dia mengumumkan Islam dia, itu bisa menarik orang-orang untuk hijrah bersama dia, untuk tobat bersama dia. Beda dengan orang yang memang tidak punya pengaruh. Ada apa dia umumkan hijrahnya? Ya udah sembunyi-sembunyi. Para sahabat ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka memang sembunyi-sembunyi karena urusannya nyawa yang akan menjadi tanggungannya. Dan buat teman-teman yang mungkin dulu dia umpamanya menjadi idola untuk keburukan, dia bertobat sekarang. Artinya ada puluhan, ratusan orang yang pernah dia sesatkan. Ini tanggung jawab dia. Apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah menyampaikan, dulu yang aku lakukan salah loh. Dia umpamanya, dia bukan ustadz memang umpamanya. Dia seorang yang, ya kalau bisa disebut musisi umpamanya. Dia pernah mengumpulkan 1.000 orang, 2.000 orang bergoyang di sebuah tempat. Dia ajak mereka melakukan kemaksiatan. Dia tanggung jawab jemaah. Orang yang menunjukkan kepada keburukan itu dapat dosanya. Gimana kalau orang yang mengajak kepada keburukan pada waktu itu? Sehingga tobatnya mereka nggak bisa disamakan dengan tobatnya orang biasa. Sehingga orang-orang yang menyembunyikan kebenaran umpamanya, apakah bisa dia tobat sembunyi-sembunyi? Nggak bisa. Dia harus jelaskan yang selama ini dia sembunyikan. Umpamanya seorang ahlul bid'ah yang mengajak orang-orang kepada kemungkaran. Kemudian dia bertobat, dia harus jelaskan kepada orang. Selama ini kamu sudah menyesatkan berapa orang umpamanya. Melakukan ritual-ritual kesyirikan umpamanya. Dia sebagai dukunnya. Dia bertobat, nanti ajak tuh orang-orang yang selama ini kau sesatkan. Supaya dia kembali kepada Allah SWT. Jadi kalau bicara bagaimana hijrah ini, tetap hijrah itu meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Dan proses hijrah seseorang tetap harus menjaga keimanannya, menjaga hatinya untuk lillahi ta'ala. Bukan dengan hijrahnya dia mencari popularitas. Bukan dengan hijrahnya dia mencari masa yang baru untuk dia. Bukan. Tapi ketika dia menyampaikan hijrahnya. Karena memang dia memiliki pengaruh sebelum hijrah. Maka mudah-mudahan itu tidak ada masalah ya. Hadza wallahu a'lam bissawab.